Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Saya akan mengajak Anda untuk melihat berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Miska, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Program Studi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang bullying pada dunia pendidikan. Kalian pasti sudah tahu tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan pelajar yang berbudaya dan berkarakter di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak remaja yang mencari keributan atau melakukan tindakan bullying terhadap teman tanpa diketahui permasalahannya. Bahkan sampai mengakibatkan pertikaian dan kekerasan. Hampir setiap tahun muncul beragam macam kasus kenakalan pelajar berupa kekerasan, tawuran, bullying, serta beragam tindakan kriminal lainnya. Iya pasti, yes of course. These days so many cases of bullying. Banyak kali ya kasus bullying, memang lagi ngehits kayaknya kata bully di lingkungan kita. Sebenarnya pembulian itu banyak sekali dampak-dampak negatif, terutama bagi korban, karena nggak cuman kenanya ke fisik, yang lebih beratnya lagi itu pembulian itu kenanya ke mental. Jadi sehingga korban itu lebih cenderung lebih takut, perasaan tidak percaya diri akibat pembulian itu. Tanggapannya sebenarnya kita sebagai anak muda seharusnya kita cari akar permasalahannya itu apa, karena ini kayaknya udah menjadi mendarah daging di lingkungan sosial kita. Seharusnya kita cari masalahnya, akar masalahnya apa, terus kita turut andil untuk memperbaiki. Ya kita nggak kayak mana ya, anak-anak SD juga udah jago bully, itu akar masalahnya dari mana? Seharusnya kita cari dulu akar masalahnya, baru kita pelan-pelan perbaiki. Itu sih kalau dari Uci. Mungkin kita bisa nasihati paling bisa, karena untuk misalnya nih anak-anak kecil nih yang lagi membuli-bulian itu, kita bisa menasihati bahwasanya memang yang dia kerjakan tuh salah gitu. Lebih ke menasihati sih. Kalau pertanyaannya itu Uci pribadi nggak bisa menjawabnya secara sains ya, secara ilmu pengetahuan, karena Uci kurang sekali ilmu pengetahuan tentang itu. Tapi Uci bakalan jawab berdasarkan pengalaman Uci mungkin. Kalau pengalaman Uci biasanya ya memang benar kayak kakak bilang tadi, korban yang melakukan bully itu biasanya anak-anak yang maaf cakap, kurang perhatian dari orang tuanya, atau ada faktor lain dari faktor lingkungan. Mungkin dia dari kecil udah melihat contoh yang seperti itu, udah jadi budaya. Kan sering ya, bahkan keluarga-keluarga dekat kita sendiri melakukan bullying sama anaknya tuh udah kayak jadi bercandaan, kayak gendut kali, terus ketawa satu keluarga gitu, kayak udah mendarah daging.
Jadi ya nggak bisa juga kita salahkan si anak sepenuhnya. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi. Ya, kita sebagai guru ya harus lebih memperhatikan anak-anak didik kita, ya, terutama yang sering membuli kawan-kawannya. Kita menegur, membimbing, dan menanyakan apa alasannya membuli kawan-kawannya itu. Ya, kita beri teguran. Untuk pelaku bullying di luar sana, bertobatlah Anda sesegera mungkin sebelum hal itu menimpa diri Anda sendiri. Karena pernah dengar pepatah nggak? Kayak kita ini semua punya kekurangan di mata orang lain. Jadi jangan cuma fokus ke kekurangan orang lain aja. Di mata orang lain itu kita juga punya kekurangan. So one day kalau ada seseorang tiba-tiba balik bully kamu, di situ kamu bakal ngerasa ternyata bully itu sakit. Nah, sebelum itu terjadi, stop. Karena itu benar-benar merusak, bisa depresi. Kalau yang mentalnya nggak kuat itu, ya ampun, itu teman-teman aku ada yang sampai di kamar depresi yang sayat-sayat tangan, just because bullying. Kalau misalnya aku ngiranya karena mental aku kuat, kenapa cuman dibilang gitu aja dia udah langsung down kayak itu. Tapi mental orang kan beda-beda, ke daya tahan tubuhnya beda-beda. Untuk korban bullying, gimana ya bilangnya, sebenarnya mereka juga tahu kalau ada yang bully itu karena dia iri, karena dia kurang mampu. Kita harus ingat kalau kita semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalaupun aku bilang nih, kalian misalnya nih aku bilang ke korban bullying, kalian harus tetap semangat. Sebenarnya kalian tuh punya kelebihan. They know about that already. Mereka tahu, tapi mereka cuman manusia biasa, pasti ada kalanya sakit hati. Sama juga kayak aku mentalnya kuat, aku bilang tadi, tapi ada kalanya juga aku down, sakit hati, cuman nggak sampai yang down banget gitu. Bagi beberapa orang downnya tuh sampai down banget. Saran aku sih, love yourself, respect yourself. Jadi kalau misalnya ada yang ngehina, tunjukkan, bela diri kamu sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bakalan bela diri kamu selain diri kamu sendiri. Bela, harus speak up. Mungkin setiap orang pernah mengalami yang namanya bullying, baik menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Karena tindakan bullying bukan hanya dilakukan dengan tindakan kekerasan saja, hanya dengan mengata-ngatainya juga termasuk tindakan bullying. Jadi kita harus tahu ya, dalam bercanda dan bergurau bersama teman, jangan sampai kita menjadi pelaku bullying ataupun masih ada yang namanya korban bullying. Berpendapat memang boleh, tapi kita harus tahu ya berpendapat seperti apa, karena berpendapat dan menjatuhkan itu dua hal yang berbeda. Mari kita hentikan bullying. Stop bullying.